kita sebagai orang Jawa khususnya ya, mayoritas mempercayai bahkan meyakini bahwa menungso iku anak dino. Nah, ini juga faktor-faktor yang sangat berpengaruh karena larinya kepada dua prinsip tadi, dua unsur tadi yang sangat prinsip yang Mas Wahyu sampaikan, yaitu berkaitan erat dengan pola pikir dan juga keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kenapa kok hari ini tidak boleh? Atas dasar apa? Kenapa kok harus pakai hari ini? Bahkan kadang di bulan tertentu tidak ketemu. Atau mungkin di 1 tahun ini bahkan kadang tidak ketemu hari baiknya untuk menikahkan ya, untuk menyatukan sebuah akad ini tadi. Kalau tidak percaya dengan hari baik ya sudah, tidak usah percaya. Jangan sampai tidak percaya tapi masih bingung. Ini banyak terjadi. Tidak percaya dengan hari baik tapi masih bingung. Aduh, katanya begini. Aduh, kalau pakai hari ini nanti begini dan lain sebagainya. Ini sangat akan berpengaruh. Usaha ini bangkrut, usaha ini gagal. Bahkan banyak sekali kesialan-kesialan yang kita alami. Lepas dari semua faktor itu tadi, lepas dari apapun yang Mas Wahyu sampaikan tadi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinorit, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan untuk sinau bareng ya, untuk belajar bareng. Itu tentang pertanyaan dari salah satu dulur kita yang menanyakan tentang kenapa hidupnya ini kok selalu susah. Atau apa ya istilahnya, banyak sialnya. Ya, banyak susahnya, sial, serba kekurangan. Jadi kalaupun dapat rezeki itu juga habis terus, bahkan minus, bahkan kurang. Nah, itu karena faktor apa gitu. Padahal secara ketekunan beribadah sudah dilakukan. Mungkin beberapa metode termasuk bertirakat, berpuasa juga sudah dilakukan. Tapi kenapa kok selalu susah terus? Nah, Mas Wahyu ingin sedikit membedah tentang ini ya. Jadi sebenarnya yang merasakan bahwa itu nikmat atau tidak ya, atau susah ya, itu sebetulnya ya kita sendiri. Semua itu yang menciptakan itu kita sendiri. Jadi yang bisa merasakan itu kita sebagai manusia ini. Karena kita punya rasa. Punya rasa, yang satu rasa kita ini bisa masuk ke dalam pola pikir yang jatuhnya menjadi rasa manusia atau rasa dunia. Yang satu rasa yang bisa kita masukkan ke dalam unsur ilahi yang jatuhnya adalah ke rasa yang disebut rasa ilahi atau rasa rohani kita. Ya, makanya dibedakan antara rasa yang ada di dalam pola pikir kita dan juga rasa yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa hidup kita kok susah terus, kok serba kekurangan, kok sial terus, selalu ada saja yang terjadi yang membuat hidup kita ini bukan semakin enak atau semakin mudah, tetapi semakin sulit. Tentunya kita harus kembalikan itu kepada diri kita pribadi, ya. Kita harus mampu memposisikan diri kita itu di tengah-tengah dulu dengan cara yaitu tadi kita introspeksi, kalau bahasa kerennya introspeksi diri. Introspeksi diri,
apa yang kurang dari kita, apa yang salah dari kita, sehingga semua ini bisa terjadi kepada hidup kita. Tentunya ada banyak sekali faktor yang membuat hidup kita ini semakin terpuruk, hidup kita ini susah terus, itu banyak sekali faktornya. Mas Wahyu sering sampaikan bahwa kita itu hidup atas dua unsur yang bersifat jasmani, ya, atau manusiawi atau duniawi, ya, yang berhubungan dengan fisik kita, yang semuanya sudah terpusat di dalam otak kita atau di dalam alam pikir kita. Dan yang kedua, yang bersifat rohani atau ilahi, yang terpusat ada di dalam rosoh, di dalam hati kita ini tadi. Nah, lalu kita harus mampu memahami fungsi kedua unsur tersebut. Jadi, sudahkah pola pikir kita ini sudah benar? Sudahkah hati kita ini sudah benar? Kalau dilihat dari persoalan yang dihadapi salah satu sedulur kita, tentunya juga banyak sekali dulur-dulur kita yang lain yang mungkin juga merasakan hal yang sama, adalah tentang masih belum bisa menjalankan perangkat duniawinya itu dengan benar, dan juga belum bisa menjalankan perangkat ilahinya dengan benar. Itu prinsip dasarnya dulu. Nah, kalau faktor-faktor yang lain banyak sekali, ya, faktor yang lain itu banyak sekali. Sebetulnya juga tetap prinsipnya juga terpusat di sini dan juga di sini, tetapi faktor-faktor lain ini juga saling berkaitan. Apa itu? Ini terkhusus untuk dulur-dulur yang mungkin sudah berkeluarga, ya, sudah berumah tangga, ya. Kita sebagai orang Jawa khususnya, ya, mayoritas mempercayai bahkan meyakini bahwa menungso iku anak idino. Nah, ini juga faktor-faktor yang sangat berpengaruh karena larinya kepada dua prinsip tadi, dua unsur tadi yang sangat prinsip yang Mas Wahyu sampaikan, yaitu berkaitan erat dengan pola pikir dan juga keyakinan yang ada di dalam hati kita. Nah, kenapa bisa Mas Wahyu sampaikan menungso itu anak edino? Kalau untuk yang berumah tangga, sudahkah hitung-hitungan harinya ketika kita akad untuk menikah itu sudah tepat, sudah benar? Karena tentunya setiap individu yang diberikan kemampuan untuk bisa menghitung itu punya pakem masing-masing, dan tidak semuanya bisa tepat atau tidak semuanya bisa benar, biarpun tujuannya baik dan benar. Tetapi tidak semua orang bisa menghitung hari baik itu dengan benar, karena pakemnya pasti berbeda-beda, bergantung daripada sumbernya. Itu harus dipertanggungjawabkan, nggak asal. Kalau hanya orang bisa menghitung, oh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, berikut pasarannya, ya, Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon, tentunya tidak sesederhana itu. Jadi harus dipertanggungjawabkan betul dengan detail. Kenapa kok hari ini tidak boleh? Atas dasar apa? Kenapa kok harus pakai hari ini? Bahkan kadang di bulan tertentu tidak ketemu. Atau mungkin di 1 tahun ini bahkan kadang tidak ketemu hari baiknya. Untuk menikahkan, ya, untuk menyatukan sebuah akad ini tadi. Daripada
seseorang yang ingin dinikahkan ini tadi. Nah, ini sangat berpengaruh ya, berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Lalu bagaimana dengan pertanyaan, bukankah semua itu sudah menjadi takdir yang maha kuasa, Mas Wahyu? Kenapa harus percaya dengan hari baik dan lain sebagainya? Saya sering sampaikan, jangan disamakan atau jangan mencoba untuk dibanding-bandingkan antara keyakinan beragama ya dengan keyakinan pribadi untuk kita menjalani kehidupan kita. Biarpun ini semua saling berkaitan semua, kalau dijelaskan semua saling berkaitan. Akan tetapi harus dipilah. Sehingga kalau paham itu paham betul panjenengan. Makanya tadi Mas Wahyu sampaikan, hari baik itu juga berpengaruh. Tetapi berpengaruhnya kepada siapa? Kembali lagi kepada individu-individu yang memang meyakini. Makanya hukumnya supaya kita bisa betul-betul memahami ya, supaya kita betul-betul mengerti dan akhirnya atau endingnya kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dari apa yang kita pahami, itu adalah, kalau bahasa sederhananya ya, bahasa Jawane itu begini. Nek percaya yo percaya sing tenanan, nek ora yo ora pisan. Jadi istilahnya kalau tidak percaya dengan hari baik ya sudah, tidak usah percaya. Jangan sampai tidak percaya tapi masih bingung. Ini banyak terjadi. Tidak percaya dengan hari baik tapi masih bingung. Aduh, katanya begini. Aduh, kalau pakai hari ini nanti begini dan lain sebagainya. Ini sangat akan berpengaruh. Dan akan terjadi betul kepada kehidupan kita. Nah, kalau yang yakin juga demikian. Kalau sudah yakin betul, ya akan terjadi juga kepada kehidupan kita. Untuk itu, kalau dikembalikan lagi, tentunya kembali kepada keyakinan masing-masing. Nah, lalu faktor apa lagi yang bisa membuat hidup kita ini susah terus, atau usaha ini gagal, usaha ini bangkrut terus? Bisa juga. Kalau orang Jawa itu kalau nempati rumah ya, itu pas pindahan harinya itu juga kurang pas atau kurang benar. Itu juga bisa berpengaruh. Makanya tadi Mas Wahyu sampaikan, mencari hari baik, kalau memang kita meyakini di sana, kita harus cari orang yang benar-benar paham, yang benar-benar mengerti. Tidak asal hitung-hitung. Banyak sekali, mohon maaf, banyak sekali orang-orang yang hanya asal, istilahnya belajar masih baru, asal-asalan. Dan mohon maaf, mungkin itu juga tidak bisa diukur dari usia atau dari nama besar, tidak. Tapi dari sumber, kalau semuanya bersumber dari sumber yang benar, insya Allah, ya pasti semuanya juga akan benar. Nah, lalu bagaimana dengan usaha yang sampai bergonta-ganti usaha, berpindah-pindah tempat juga masih bangkrut, bahkan kesialannya juga ada saja? Itu juga sama. Bisa juga salah satu faktornya adalah karena hari ini tadi. Pas buka usahanya, harinya tidak benar, tidak pas ya. Atau kalau tidak, hokinya tidak sesuai. Misalkan Mas Wahyu ini hokinya
jual beli mobil misalkan. Lalu Mas Wahyu mencoba peruntungan di usaha warung misalkan, warung makan. Sedangkan hokinya Mas Wahyu ini di unsur besi. Ya enggak ketemu. Kalau Mas Wahyu jualan unsur makanan, enggak ketemu. Nah, sedangkan untuk mencari itu dikembalikan lagi kepada hari kelahiran kita. Di situ ada pakemnya juga, bisa dihitung semua. Karena kita enggak bisa lepas dari itu. Hidup kita ini ada 4 elemen atau 4 unsur. Yaitu unsur tanah, unsur api, unsur udara atau angin ya, dan unsur air. Semua unsur kehidupan di jagat raya ini cuman 4 ini dasarnya. Jadi bisa dihitung semua. Ya, tapi Mas Wahyu enggak mau membahas ke sana dulu tentang hitung-hitungan itu. Mas Wahyu mencoba fokus terhadap apa yang ditanyakan dulur kita. Nah, faktor-faktor ini tadi yang Mas Wahyu sampaikan ini tadi juga berpengaruh terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, akan tetapi kalau dikembalikan kepada kesimpulan yang sebenarnya, apa yang membuat kita hidupnya susah, hidupnya serba kekurangan, usaha ini bangkrut, usaha ini gagal, bahkan banyak sekali kesialan-kesialan yang kita alami, lepas dari semua faktor itu tadi, lepas dari apapun yang Mas Wahyu sampaikan tadi semuanya, Mas Wahyu boleh sampaikan, kita masuk saja ke dalam unsur yang ada 2 di dalam kehidupan kita, yaitu unsur duniawi dan unsur ilahi, atau jasmani atau rohani. Dimasuk di dalam pola pikir dan juga hati. Jadi sebetulnya yang membuat kita susah, membuat kita gagal, membuat kita sial, semuanya itu sudah ada di pribadi kita. Jadi kita sendiri yang menciptakan. Perkara jalannya lewat ini, ada saja lewat ini yang membuat kita bangkrut, lewat ini yang membuat kita susah, lewat ini yang membuat kita hancur semua kehidupannya. Itu hanya media saja, hanya alat. Kalau kata orang Jawa, itu jalarannya. Tapi sumbernya dari kita semua, dari pola pikir kita dan juga dari hati kita. Untuk itu saya berpesan kepada dulur-dulur semuanya tentang hitung-hitungan hari, tentang usaha ini, usaha itu, semuanya yang Mas Wahyu sampaikan tadi. Kalau percaya, ya percaya betul, yakin betul, dan cari yang benar, yang memang mampu, yang punya keahlian di bidang tersebut. Kalau tidak percaya sekalian, insya Allah juga tidak akan terjadi apa-apa. Jadi kalau dikembali kepada pola pikir dan juga keyakinan di dalam hatinya panjenengan. Jadi saya rasa semua itu bergantung kepada kita sendiri. Karena Gusti Allah sudah memberikan kuasanya kepada kita. Jadi hendaknya kita introspeksi diri, kita koreksi kembali pribadi kita, apa yang kurang, apa yang salah, dan apa yang belum kita lakukan. Lalu kita yakini di dalam keyakinan kita, di dalam keimanan kita, bahwasanya semuanya akan kembali baik-baik saja. Mungkin itu yang bisa Mas Wahyu sampaikan. Semoga bermanfaat buat dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.